Kenalin, aku Audrey Aulia Masita Dewi. Aku merupakan mahasiswa tingkat akhir di Institut Pertanian Bogor. Dan kali ini aku bakal jadi host di kegiatan kali ini. Dan di sini aku nggak sendirian, jadi di kanan kiri aku ini udah pada pakai alma maternya. Boleh dada nih. Jadi warna alma maternya nih udah warna-warni banget ya. Jadi kelihatan dari berbagai kampus di Indonesia. Dan mereka ini merupakan mahasiswa terpilih yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Institut Pertanian Bogor. Mungkin langsung aja nih kita coba kenalan lebih lagi gitu. Gimana nih mengenai mereka, proses mereka pertukaran, lalu di IPB bagaimana, ataupun di Bogor. Mungkin boleh dari samping sini, Arin gimana? Boleh perkenalan, terus asal universitas dan asal daerahnya. Hai, perkenalkan nama aku Arin Sadial Sakina, biasa dipanggil Arin. Saya asalnya dari Medan dan dari Universitas Sumatera Utara. Oke, lanjut. Hai, perkenalkan nama saya Kakak Adila, dipanggil Dila. Saya asal dari Medan juga, sama juga. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke. Halo, nama aku Safira Amalia, biasa dipanggil Vira. Asal dari Lombok, Univnya Universitas Mataram. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, asal Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Asal kota saya Kota Makassar. Halo, saya Dadang Susandi Hamzah, akrab disapa Dadang. Asal dari Universitas Hasanuddin Makassar, asal dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Salam kenal. Aku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Immanuelda Gloria Fatireu, asalnya dari Universitas Samratulangi Manado dan domisili Manado. Terima kasih. Hai, aku Elvia Gusti, asalnya dari Universitas Jambi, asal kota Sumatera Barat. Hai, aku Timiana, bisa dipanggil Titin, asal dari Lombok, dari Universitas Hasanuddin. Oke, mungkin lanjut ya. Ini kan dari banyaknya kampus, kenapa memilih IPB gitu. Jadi kayak pengen tahu nih mungkin teman-teman yang nonton juga kenapa sih memilih IPB gitu untuk program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Mungkin bisa dari Titin boleh? Untuk alasan saya memilih IPB ya Kak. Yang pertama itu dari pendidikannya, akademik itu. Terus dari mungkin karena emang dari awal dari SMA sebelum lulus SMA saya udah berniat untuk ke IPB gitu Kak. Oh, jadi alhamdulillah kesampaian lah ya sekarang jadi mahasiswa IPB gitu ya. Jadi bagus banget nih jadi program pertukaran mahasiswa, salah satunya Titin jadi bisa ke IPB, terus juga ada segala macam pendanaan, terus udah ada segala macam kegiatan yang disediakan oleh kementerian, seperti itu ya Titin. Oke, mungkin lanjut. Iya. Ya, kalau untuk dia sendiri, dulu pas SNMPTN sama SBMPTN pernah ngejar gizi IPB gitu, tapi masih gagal. Mungkin gitu Kak. Terus sekarang jadi keterima ya? Iya, jadi kesampaian lah kuliah di Departemen Gizi gitu. Oke, boleh tepuk tangan nih buat Kia dulu. Oke, lanjut. Oke, kalau aku sendiri, alasan untuk memilih IPB sebagai kampus pertukaran itu sebenarnya cuma ingin rasain atmosfer kuliah aja di IPB gitu. Karena kan sebelumnya juga SMA-nya di wilayah Jabodetabek. Jadi kayak udah kangen gitu pulang, kayak pengen gitu reuni-reuni bareng teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Kalau saya kan dari jurusan kehutanan. Nah, setahu saya salah satu jurusan kehutanan yang terbaik di Indonesia kan ada di PB. Jadi saya mau merasa gimana sih kayak ekspektasi jurusan kehutanan yang ada di PB, bagaimana susahnya, bagaimana kebersamaannya begitu kan dengan mahasiswa IPB gitu kan. Oke, terus nyatanya gimana? Sangat-sangat mahasiswanya itu sangat aktif, terutama saya kan gabung dengan angkatan 59. 59. Mereka tuh aktif-aktif di kelas kan. Sangat antusias mereka di kelas, sangat aktif, terus kerja sama antar kelompoknya juga sangat baik gitu kan. Oke, lanjut. Kalau saya alasan memilih
IPB sebagai kampus penerima sebenarnya nggak ada alasan spesifik, cuman alasan umumnya itu karena kan IPB salah satu kampus terbaik yang masuk top 5 lah gitu. Jadi karena di IPB juga menawarkan beberapa mata kuliah dari kampus asal saya, makanya saya ambil IPB sebagai kampus penerima. Oke, lanjut. Kalau aku sebenarnya kayak sama sih, karena kan aku juga kehutanan sama kayak Dadan. Terus emang ada temen juga yang kemarin MM2, dia ngasih kayak banyak cerita pengalaman kayak di IPB tuh cara belajarnya beda loh sama di sini segala macamnya. Itu buat aku tertarik buat pilih di sini gitu. Oke. Kalau aku, alasan aku ke IPB itu mengejar sekolah bisnis, karena kan saya manajemen bisnis ya. Nggak hanya IPB itu tentang pertanian, peternakan, perikanan saja, tapi kan ada spesialis dari IPB itu sekolah bisnis. Dari situ saya ingin mendalami kan selama ini kan cara belajar kita sama di kampus asal dengan kampus pemerintah itu kan berbeda ya. Jadi saya coba explore, nggak cuma hanya di kampus, tapi juga di kota Bogor juga. Oke, makasih. Lanjut Arin. Kalau aku pribadi rasanya karena kebetulan ada adik di sini, jadi buat perizinan orang tua itu lebih mudah. Oh, jadi alasannya itu ya? Oke, teman-teman. Jadi ini udah pada dengerin nih alasan-alasan dari masing-masing mereka kenapa memilih IPB. Mungkin karena ada jurusannya, terus mungkin waktu pendaftaran dulunya belum keterima, dan alhamdulillah sekarang udah keterima nih jadi mahasiswa IPB dalam program pertukaran mahasiswa merdeka, dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Nah, selanjutnya nih ada yang mau ditanyakan nih, kepo nih, kayak kan awal-awal nih di IPB. Nah, itu kayak ekspektasinya dan ternyata di lapangannya tuh seperti apa, misal kayak di IPB, di Bogor, terutama yang kota hujan, terus mahasiswanya juga ekspektasinya kayak gimana, terus di lapangannya kayak gimana gitu. Mungkin dari teman-teman bisa ngasih komentar gitu, mungkin dari Iqbal dulu. Jadi apa ya? Jadi ini ekspektasi saya tentang Bogor itu, Bogor kan dikenal dengan kota hujan. Nah, ternyata selama beberapa bulan ini Bogor tuh nggak tiap hari hujannya. Bahkan pagi aja sampai siang itu panasnya panas sekali. Kala-kala di kota asal saya Jayapura kan. Jayapura itu dikenal dengan kota panas juga. Cuman di Bogor ini panasnya memang beda gitu. Ya. Panasnya di sana gimana? Kalau di Jayapura itu kan panasnya kita keluar itu nggak langsung kayak kulit kebakar gitu kan. Di Bogor malah kulit kebakar ya. Padahal kan ekspektasinya saya, Bogor nih sering hujan, jadi dingin dong, gitu kan. Tahu-taunya ya mungkin dalam seminggu pasti ada hujan. Iya. Tapi musuhnya panas. Iya betul. Terus kalau untuk lingkungan kampusnya tuh, alhamdulillah IPB mahasiswanya itu kayak welcome kepada kami yang mahasiswa pertukaran. Terutama saya kan yang dari ujung timur Indonesia di Jayapura tuh. Ya, dari beberapa mata kuliah semua di kelas itu kayak mahasiswanya kayak ya terima kita gitu, walaupun kita dari Papua lah istilahnya. Soalnya kan biasanya kan kayak ada orang yang dimana dia dari Papua, dia dari ujung, kulitnya hitam nih, gak usah ditemenin. Tapi syukurnya anak-anak PB itu ya lebih welcome aja gitu, nggak mengintimidasi kayak kulit hitam atau apa, nggak pernah nanyain juga kok kulit kamu nggak hitam gitu kan. karena memang aslinya saya bukan karena memang saya bukan asli dari kota Jayapura, cuman memang kuliahnya yang di kota Jayapura. Itu aja sih. Oke, lanjut. Mungkin sama sih ekspektasinya, kayak dateng tuh tahunnya ekspektasinya kayak hujan gitu, dingin. Tahunnya datang kayak panas banget, keluar kayak males gara-gara panas gitu kan. Kalau kuliahnya mah ya sama kayak Iqbal, orang-orangnya pada welcome, terutama kalau kelompok itu kita tuh sama-sama kerja gitu semuanya. Mereka tuh ngerangkul juga kayak ya, ini bisa nggak kak, ini bisa nggak kak gitu, kayak ngomong sama kita gitu, berbaur aja. Terus apa lagi kak? Itu ekspektasi makanan sebenarnya nggak jauh beda, tapi karena kita di asrama dan beli terus, jadinya mungkin agak kurang pilih-pilih gitu loh.
Jadi kemarin agak ada sakit sih. Oh. Pernah sakit karena makanannya. Jadi sih kalau aku. Udah ngerasain ini jadi klinik IPB. Terus dikasih obat banyak banget. Sumpah. Gratis ya kalau Kaget klinik ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdullah sih. Ada Banyak fasilitas ya. Banyak banget obatnya kayak kaget. Tiba-tiba dikasih sebanyak ini minum sebanyak ini gitu. Oke. Lanjut. Kalau ya aku sih ekspektasi Bogor ya sama teman-teman yang lainnya. Aku kira pas aku datang kemari itu langsung hujan gitu kan, karena kan katanya kota Bogor itu kota hujan. Ternyata dan faktanya beberapa bulan kemudian itu memang asli panas. Cuman di bulan November ini kita ngerasain kayak ini hujan, ini sore jam 3 pasti hujan, jam 4 sampai jam 6 gitu kan. Kalau pagi nggak ada. Kalau pagi itu di daerah saya Sumatera, itu di situ hujan. Tapi siangnya enggak. Jadi kayak ya tahu gitu kan cuaca di Bogor dengan di Medan itu gimana. Nah, terus kalau untuk makanan ya Pak, sama sih banyak pilih-pilih. Kita kan kalau di Medan kan suka pedas ya, terus banyak gimana penguat rasanya itu ada gitu. Kayak kalau pas aku di sini ya ngerasain makannya itu hambar, nggak terlalu banyak, lebih ke manis lah gitu ya, nggak banyak pedesnya, micinnya nggak ada gitu. Jadi kemarin baru aja diantarin makanan gitu kan, biar telan lah dikit gitu kan untuk sambal-sambalnya, maksudnya kayak makanan kering diantarin dipakekan gitu. Kayak kebantu lah ya. Kalau di kantin oke lah safety gitu ya kan. Kalau misalnya kita keluar gitu cari makan, itu kan nggak menjamin kesehatan makanan gitu kan. Kalau untuk kita itu kayak kadang-kadang diare gara-gara makanan, terus kayak nggak cocok gitu ya. Nah, jadi kayak belum beradaptasi lagi gitu. Tapi insya Allah sih udah beberapa bulan kemarin aman ya. Udah beradaptasi ini loh, udah terbiasa. Oke, lanjut Arin. Kalau aku hal pertama yang dilakuin orang tua setelah masih tahu kalau lulus IPB PMM itu dikasih payung, karena ya tadi kota hujan gitu. Tapi di awal-awal datang ke sini ya nggak sering itu hujan gitu, dan beberapa hari belakang baru ngerasain hujan dan kaget gitu, hujannya nggak hujan yang lembut atau estetik gitu. Hujan estetik nggak tuh? Gitu ya. Dan di IPB juga kan banyak pohon, Iya. gitu, Jatuh. petir Banyak yang tumbuh. Iya. Oke, lanjut Dada. Kalau saya Kak punya cerita sama dengan Arin. Sebelum berangkat diingatkan bawa payung. Setelah sampai di Bogor, ditelepon di WA, udah beli payung belum? Ingatkan kan Bogor kan udah hujan. Nah terus bilang belum Bu, kan di sini masih panas, nanti kira-kiranya mungkin November Desember baru hujan. Terjadilah. Terus ditelepon lagi, lah udah beli payung? Udah Bu, ini saya lagi hujan juga, lagi neduh. Terus kalau makanan, teman-teman kan tahu Konoha kan ya? Di sana waktu pertama kali makan kaget, kok ada risol? Padahal di Makassar kalau risol kan cemilan, itu kan dimakan dengan nasi, aneh. Terus yang kedua lupa apa namanya, kayak gorengan panjang putih. Rasanya Gorengan panjang putih. Gorengan panjang putih. iya. Panjang putih. Tiba-tiba teka-teki. Rasanya kenyal-kenyal tapi agak hambar, jadi kurang suka. Nah gitu aja Kak. Oke, lanjut Glory. Aku ya, ekspektasi ya Kak? Iya. Ekspektasi awalnya untuk kalau misalnya di studi sih ya, di kelas ya, kayak kaget gitu ya, akhirnya kayak berjumpa dengan orang-orang hebat, terutama kalau di MK Kehutanan Masyarakat tuh. Seru banget, asli seru. Karena Dapat makanan. Iya, selalu dapat makanan. Karena dapat makanan. Selalu dapat makanan gratis. Jadi dibilang seru. Soalnya emang Iya. seru. Tapi memang seru juga Kak, karena mungkin beliau dengan berbagai kesibukannya yang menuntut beliau untuk pergi-pergi keluar, jadi kayak kita selalu praktikum bareng asistennya. Tapi asistennya kayak seru setiap, dan yang paling ingat di memori itu
kalau sebelum praktikum selalu ada kuis. Kalau kuisnya itu kayak seru ya, untuk menguji kita yang dari luar ini, oh ternyata atmosfer di IPB ini kayak gini ya gitu. Keseluruhannya tetap enak. Kalau misalnya kayak teman-teman yang lain tuh makanan 3 minggu pertama saya masuk klinik dan sama sih kayak kata dokter, kayaknya kamu keracunan. Kayaknya kamu keracunan, nanti kalau belum sembuh lagi kita tes darah ya, tipes kali. Tuhan tolong saya sendiri di sini. Jadi kayak udah akhir-akhir ini udah beberapa bulan udah terbiasa sama makanannya juga. Tentang daerahnya, wah saya tetap mengeksplor semuanya. Itu aja sih Kak. Oke, lanjut. Ya kalau untuk dia mungkin nggak jauh beda ya sama teman-teman lainnya. Kayak ekspektasi awal ya Bogor itu bakal dingin, terus udah mempersiapkan nih baju yang tebal-tebal gitu kan, kayak sweater gitu. Terus nyatanya nggak pakai kan, di sini panas gitu. Dari awal di sini sampai beberapa bulan terakhir ini panas gitu, tapi panasnya tuh kayak beda gitu kan. Kalau di Jambi juga panas, tapi itu kayak panas bumi gitu Kak. Panas bumi. Tapi di sini kayak hawa panasnya itu kayak ya mungkin karena polusi juga. Kalau angin itu enggak yang sejuk, tapi ada panasnya gitu. Terus kalau untuk makanan juga lumayan agak shock sih sama makanan, soalnya makanan di sini cenderung manis-manis. Soalnya Pia kan kalau di Padang makanannya agak pedas ya, medok gitu ya. kan, bersantan kayak rempah-rempahnya tuh medok-medok gitu. Terus juga sempat diare juga sama kayak teman-teman lain gitu. Mungkin karena banyak nge-try makanan, coba itu gitu kan. Ya, sempat diare juga. Terus kalau ekspektasi perkuliahan sama mahasiswanya mungkin ya realitanya sesuai dengan yang diekspektasikan gitu. Kayak IPB itu memfasilitasi dan menunjang belajar untuk mahasiswanya gitu Kak. Terus kalau untuk mahasiswanya ya aktif-aktif semua. Apalagi aku belajarnya nggak di satu fakultas doang, mungkin ada di 4 fakultas, ada di peternakan, FEMA, Faperta, terus ada juga gabung sama maba statistika. Jadi kayak beragam lah mahasiswa yang ditemukan. Tapi pada umumnya mahasiswa IPB itu aktif-aktif gitu, bisa merangkul semuanya gitu, nggak yang circle-circlean juga gitu, bisa menerima kita yang bukan mahasiswa sini notabene gitu, bisa kayak memperkenalkan IPB itu ke kita gitu, dan cara belajar mereka gimana. Mungkin itu aja. Oke. Lanjut Titin. Kalau dari saya mungkin sama aja Kak, dari kota Bogor itu ekspektasinya bakal hujan terus kan. Sama kayak Aris sama Dada, saya itu disuruh sama ibu itu bawa dari rumah banyak-banyak hoodie, jaket, dan pas di sini nggak kepake kan. Dan untuk soal ekspektasi siswanya Kak ya, untuk interaksi sosial itu sangat baik, beda dari kampus saya Kak gitu. Di sini siswanya welcome semua gitu Kak. Kirain mungkin kota ya Kak gitu, jadi kayak mungkin mereka punya circle yang lain, tapi enggak Kak, itu baik-baik semua. Untuk dosennya juga baik, ramah gitu. Untuk ini Kak, makanan ya, mungkin awalnya itu nggak sesuai sama selera itu, manis kan Kak. Kalau di Lombok kan orang-orangnya suka pedas gitu, tapi pas udah berapa bulan ini agak terbiasa gitu Kak. Tapi takutnya itu pas pulang ke Lombok saya nggak bisa makan lagi kan gitu. Soalnya udah terbiasa sama bahaya ya. Iya, takutnya gitu ya. Untuk ini ekspektasinya untuk wisatanya Kak, itu bagus, sesuai sih Kak. Karena pernah keinginan ke KRB Kak kan dari dulu, tapi pas udah kesampaian ke sana ya udah ternyata bagus luas ya. Banyak sih Kak. Oke, ini seru-seru banget ya cerita dari teman-teman nih. Dari tadi ada yang dari Mataram, ada dari Medan juga ya. Ada yang dari Aceh. Yang dari Aceh tadi mana? Kayaknya enggak. Oh, ini Jambi. Oh ya Jambi. Ada dari Aceh, tapi yang teman lain nih nanti ya tahap selanjutnya.
Oke, nah di sini nih ada nih pertanyaan lagi mengenai ini kan kalian tinggalnya di asrama ya. Iya. Kalau mungkin waktu PMM yang sebelumnya tinggalnya di kos kayak Iya. gitu kan, kayak di luar kampus. Nah sekarang tuh lebih intens di kampus gitu. Mungkin bersyukurnya kalian bisa enak ya kalau berangkat kelas, jadi nggak ini ya nggak terlalu Bener-bener. jauh juga. Terus di IPB juga kan ada transportasi umum yang bisa dipakai. Nah tapi mungkin kan ada kesan-pesannya ini kalau selama di asrama nih. Nah itu yang dikepoin nih gimana kesan-pesannya waktu di asrama, dan itu kan tinggalnya beda-beda lagi kan, sekamar nggak yang satu kelompok lagi ya. Jadi adaptasi lagi atau gimana, mungkin bisa diceritakan dari Titin. Kalau untuk dari pesan ya Kak, atau kesan saya sebenarnya nggak terlalu suka di asrama. Kenapa tuh, kenapa? Sama Kak. Jamal. Oh, ada Jamal ya. Terlalu Super. berjalan kan kita juga punya kegiatan di luar gitu kan, ada sampai jam 10 tapi harus tepat waktu pulangnya gitu Kak. Terus untuk perizinannya Susah. sulit banget Kak. Itu harus surat-surat, ada surat-surat dulu Kak. Iya baru gitu. Oke, lanjut. Ya, kalau di asrama ya ada plus minusnya sih Kak. Ya kalau plusnya mahasiswa PMM ini lebih terkontrol. Terus kan kita tuh nggak punya kendaraan. Jadi kalau ke kampus ya lebih deket gitu. Bisa pakai bis kampus juga gitu. Ada Poki juga tuh depan asrama. Terus Apa tuh Poki? Mungkin teman-teman nih belum tahu Poki itu apa, coba. Pangkalan Oh, ojek iya, kampus iya. IPB kampus. Oh, Iya. oke. Iya, Poki. Iya. Tapi saya jarang juga sih pakai Poki, sering pakai Bis Ya. atau jalan kaki. Iya, Jarang lewat. Iya. Terus kalau untuk kesannya di asrama sebetulnya ada serunya juga gitu kan, banyak tuh kegiatan asrama kayak solong, terus sosial gathering gedung, kayak kita lebih dekat aja sama maba-maba di IPB gitu. Kayak kadang kebetulan orang di sebelah kamar itu orang satu daerah gitu, jadi ada juga dari daerah lain, jadi kayak lebih beradaptasi juga sama lingkungan asrama. Cuman untuk minusnya ya jam malam sih Kak, jadi kayak lebih terbatas aja kita nge-explore gitu. Kadang kita pergi ke Jakarta, ya pasti baliknya itu bakal telat gitu, Iya. bakal telat gitu. Apalagi bisa lewat dari jam 9. Apalagi kalau Bogornya ini macet, Iya, ya Bogor. bakal Lama. telat gitu, udah pasti gitu ya, kena Jamal gitu. Kalau kena Jamal ya kartu insan asramanya ditarik dan lain-lain. Tapi kalau mau izin, kayaknya kalau kita izin mau ke Jakarta kayaknya nggak bakal Dikasih dibolehin juga, tanpa ya. alasan yang kuat Iya, gitu. Harus ada alasan yang berhubungan dengan agama kan. Terus kalau akademik, kalau kita modul mungkin juga dibolehin. Tapi kalau untuk sekedar pergi Jalan-jalan. explore, jalan-jalan itu kayaknya nggak di sini deh. Bakal susah perizinannya juga. Oke. Lanjut dari Glory sama? Dari aku sama, tetap ada plus minusnya ya kalau tinggal di asrama itu gimana. Terus kalau misalnya tentang beradaptasi ya kurang lebih selama ini aman-aman aja sama teman sekamar, sama teman-teman selorong. Ya tentu kita kan anak PMM dengan segala banyaknya kegiatan, mereka juga banyaknya kegiatan, jadi kayak tegur sapa aja kayaknya. Kalau bermain, kalau keluar bareng itu kayak kurang mungkin ya, karena kan dibatasi sama kegiatan masing-masing gitu. Terus sama teman sekamar kurang lebih karena dia juga yang dari Aceh kuliahnya, terus kayak berbeda pulau, jadi kayak lebih ke sharing sih, lebih ke sebelum tidur tuh kayak cerita-cerita dulu, dia yang masih semester 3 ternyata masuk ke IPB dengan beratnya ekspektasi yang wah gitu, ditempuh juga MKMK semester 5, wah mungkin lebih ke deep talk sebagai teman cerita ya, ternyata aku nih curhat-curhat gitu ya, kurang lebih gitu sih. Oke, lanjut. Kalau saya kan biasa-biasa aja di asrama. Udah ada istimewa. Terus kalau masalah plus minusnya, kalau masalah plusnya teman-teman yang satu lorongnya itu welcome banget. Waktu pertama kali datang diajak main PS, diajak makan bareng di Konoha. Terus kalau minusnya itu jam malam membatasi aktivitas, iya gitu lah. Pasti. Oke, kayaknya jam malam terus nih yang jadi ini ya. Oke, lanjut. Ya kalau saya ada plus minusnya juga sih Kak. Untuk plusnya itu kami mahasiswa PMM yang tinggal di asrama lebih terkontrol, dan juga
teman-teman asrama khususnya teman lorong itu kayak pada welcome, apalagi kan waktu pertama tiba tuh itu tiba-tiba ada sosialisasi lorong. Nah saya ikut tuh di situ, mereka nanyain tuh semua kayak welcome banget kan, nanyain kamu dari mana, asal daerah mana, kok bisa milih IPB. Ya udah kami saling kenalan juga kan. Jadi setiap ada kegiatan lorong itu kami diketuk juga mau ikut apa enggak. Sebenarnya kegiatan lorong itu wajib ya, tapi untuk insan asrama doang. Kalau kami anak PMM terserah mau ikut apa enggak gitu. Kalau untuk minusnya itu ya jam malam ya, sama kayak teman-teman yang lain. Karena jam malam jam 9 itu kayak terlalu cepat banget, terlalu cepat banget. Apalagi kan di IPB sering ada acara tuh, entah itu acara yang kayak kegiatan fakultas atau kayak konser kan yang kayak kemarin itu kan. Nah itu kan udah penambahan jam malam juga kan, cuman penambahan jam malamnya itu kurang, jadi sampai jam berapa agak gitu ya. Karena kan ibarat kita ngikut kegiatan kalau nggak sampai selesai nggak dapat kan vouchernya kayak ya gitu. Itu sih minusnya jam malamnya. Oke, lanjut. Sama aja sih sebenarnya sama yang kayak bilang teman-teman semuanya. Kalau plusnya mah enak-enak aja sih, karena deket sama kampus. Mau bangun jam berapa, telat 10 menit gak apa-apa deh, soalnya dekat lah gitu. Terus apa ya, seru juga sama teman-teman selorong. Kita sering makan bareng, sering nyanyi bareng, sering cerita bareng juga sama satu lorong, sama anak-anak maba yang baru. Terus kalau minusnya pastinya jam malamnya sangat cepat ya. Jam 9 tuh kayak kita tuh baru keluar gitu loh. Jam 9 tuh baru keluar main kalau dia di daerah asal gitu. Terus di sini harus jaman segala macam. Kalau kan kayak aku nih, kayak Fakultas tuh sering ada acara. Terus kayak IPB juga memang sering ada acara. Itu gimana ya? Sangat tidak ramah. Karena jam malam tuh sumpah sih sangat begitulah, agak ngeselin juga dikit jaman. Oke, lanjut Dilan. Kalau aku sih sama ya, apa yang kayak dibilang si Iqbal. Sebenarnya aku ini pertama kali sama ya, nggak pernah mondok ataupun ngekos apapun itu, karena kan kayak ya udah sekolah kuliah di daerah yang dekat aja gitu kan. Kayak aku ngerasa Jawa ini jadi problematika untuk kita semua gitu ya. Terus sebenarnya kalau di IPB ini lebih ke banyak kegiatan konser kalau nggak salah ya. Nanti kan tanggal 5 ya, tanggal 5 tuh ada konser lagi. Nah itu pasti kayak kita butuh butuh waktu yang banyak. Nggak kayak maksudnya kayak boleh nggak sih dikhususkan untuk anak PMM? Kita kan anak PMM ini kan nggak cuma belajar, duduk, terus menata tertibkan gitu kan Kak. Maksudnya kayak dikhususkan kita di sini PMM ini nggak hanya belajar tapi mengeksplor ya, nggak cuma eksplor di kampus aja tapi kayak di luar. Itu pasti kan banyak waktu juga. Kayak kita ini teman-teman pergi ke Bandung, terus kan pergi ke Jakarta, itu kan nggak mungkin pergi pulang harus 1 hari itu kayak udah sampai Jawa gitu kan. Kayak kadang teman-teman ada yang manjat, halo gitu, kamu di mana, di Ampat, boleh nggak aku numpang bajunya gitu kan. Pokoknya segala barang itu kayak temen itu pengen dah pokoknya gitu lah ya kan, cerita-ceritanya sama Jawa lah gitu. Kalau aku juga pernah ngerasakan itu ya, agak nakal dikit lah, manjat. Gorong enggak. Itu kayak ceritanya aku lompat itu kayak sendal aku jatuh, sendal aku nyangkut, ini gimana? Pokoknya kayak ngadapin dibilang kayak misteri di dalam asrama gitu. Ada pengalaman baru. Iya, pengalaman baru manjat. Seru sih sebenarnya. Itu tadi asrama itu tadi kayak ada plus minusnya juga. Oke, lanjut Arin. Kalau aku awalnya bisa deket sama anak-anak lorong itu karena kuncinya pernah hilang, kunci kamar pernah hilang, terus mau nggak mau harus berbaur juga kan, kayak ngobrol-ngobrol, jadinya mereka welcome juga ternyata. Dan untuk jam malam juga sama sih kayak teman-teman, kayak jam 9 itu kalau di tempat di Medan itu kan di ujung masih belum terlalu malam ya gitu, jam 10 jam 11 baru mulai agak sepi gitu. Jadi itu sih.
Oke, ini jawaban dari semuanya nih kebanyakan karena jam malam ya. Kayaknya ini pingin main terus, pengen di luar terus Explore. gitu ya, explore Betul. ya. Oke, mungkin tuh bisa jadi bahan ini ya, masukan ya. Tapi satu sisi mungkin positifnya mungkin takutnya kan kalian ada apa-apa. Iya. Itu udah malam juga lumayan lah bisa dikatakan malam ya. Jadi mungkin itu sih ada plus minusnya. Ya semoga masih betah lah ya sampai berapa bulan lagi nih, bisa berapa bulan? Sebulan lebih. Tinggal 1 bulan. Oh 1 bulan? Sebulan lebih. November Yang mau Bulan LDR. Iya, Mau LDR dia yang mau pelan. Oh ada yang mau betah di sini ya? Oh, Udah nanti ada ada apa? apa? Udah nemu. Oh udah nemu ya. Abang-abang. Oh tadi adeknya di sini adeknya. Iya ada. Oh, Adanya. Oke. Oke, mungkin boleh dari sebelah kanan aku ya. Perkenalkan nama, asal universitas sama asal daerah. Perkenalkan semuanya, nama saya Teguh Murafi Al-Hikmah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan wilayah asal tinggal saya di Medan. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Anissa Amalia dari Universitas Sulawesi Barat, daerah asal Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Angelina, asal Universitas dari Universitas Tadulako, asal daerah Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, Universitas Mataram, asal daerah Kabupaten Bima. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Anika, berasal dari Universitas Batu Rama Padang, asal daerah Padang. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Humaira dari Universitas Maliku Saleh, Provinsi Aceh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Yukitasari, asal dari Sulawesi Selatan dari Universitas Toko Aminoto Palupo. Oke, perkenalkan nama saya Immanuel dari Universitas Sulawesi Barat. Saya berasal dari Mamasa, Sulawesi Barat. Oke, jangan tegang-tegang dong, biasa aja, santai-santai. Oke, mungkin lanjut ya. Ini aku mau nanya beberapa hal. Mungkin yang pertama itu yang mau aku tanyain, selama kalian program PMM di IPB ini, apa pernah mengikuti kegiatan selain PMM ini? Ya, maksudnya kan kita ada modul Nusantara setiap weekend ya, Sabtu ataupun Minggu. Selain itu, apakah pernah gitu mengikuti kegiatan lain selain PMM itu, ataupun ikut nonton konser-konser ataupun kegiatan yang udah ada di IPB? Mungkin dari Egi dulu boleh? Kegiatan yang selama ini saya ikuti di semasa saya pertukaran mahasiswa di IPB ini masih tergolong sedikit sih. Salah satunya yaitu Sodom, terus Solong apa nih? Pokoknya silaturahmi untuk ini lorong sama gedung. Terus yang hari itu di Botani Mall. Oh, Botani Square. Botani Itu Square. IPB Indonesia. Baru itu aja sih, masih sedikit, tergolong sedikit sih kegiatan yang saya ikuti langsung. Kalau yang lorong-lorong itu yang asrama ya, jadi ya. Oh, kegiatan-kegiatan asrama. Biasanya itu berapa minggu sekali? Itu biasanya sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Oke, mungkin lanjut. Selama saya di IPB, mungkin masih sedikitlah kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Mungkin dari kegiatan-kegiatan yang diadakan di IPB, seperti konser kemarin. Itu nonton dari jam berapa sampai jam berapa itu? Dari jam 7 Kak sampai jam 12. Itu boleh pulang ya? Asrama? Enggak. Nah ini nih. Terus gimana? Bu SRM masuk. Ya Allah, oke lanjut. Oke, kegiatan yang saya ikuti selama saya di IPB masih tergolong sedikit seperti teman-teman yang lain. Yang pertama itu malam penghargaan IPB, terus yang kedua konser yang kemarin juga. Lumayan ya, bukan sedikit juga itu kan baru beberapa bulan tapi udah ikut beberapa ya. Oke. Baik ya, untuk saya sendiri selama saya melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa di IPB, banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, terutama pada kegiatan di luar eksternal, terutama ekstrakurikuler seperti main-main vol di kegiatan segala macam. Terus kegiatannya untuk senang-senang seperti kita nonton konser, kegiatan di asrama seperti Solong,
dan kegiatan untuk seperti yang ada di fakultas-fakultas seperti apalagi fakultas saya kehutanan. Di sana banyak sekali kegiatan saya, terutama ada kegiatan rimba cadar, ada kegiatan apalagi coba. Ada kegiatan apalagi ya? Ada kegiatan semarak untuk fahutan. Jadi ikut semua itu. Itu. Datang ya. Ya datang. Saking bingungnya kayaknya tuh, jadi kayak lupa saking banyaknya gitu ya. Karena banyak sekali, karena IPB ini asik sekali. Fahutan asik. Keren. Fahutan asik, fahutan banget ya. Iya, fahutan. Oke, lanjut Intan. Selama kurang lebih dari 3 bulan di IPB, kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama adalah sodung. Itu adalah kegiatan sosialisasi gedung di asrama saya. Yang kedua adalah solong, yaitu sosialisasi antar lorong. Terus yang ketiga pandai, itu kegiatan yang diadakan oleh PMM 3 IPB sendiri. Di sana itu kita kayak mengadakan games gitu untuk mempererat hubungan antar sama PMM gitu. Yang keempat itu saya mengikuti lomba IPB Got Talent, itu diadakan kemarin ini babak eliminasinya tanggal 15 Oktober. Alhamdulillah saya masuk ke babak final dan besok adalah finalnya. Wih, tepuk tangan guys. Jadi mahasiswa PMM itu juga bisa aktif ya di IPB. Nah, itu finalnya kapan? Besok malam. Besok malam. Di mana itu? Di Fakultas Kedokteran. Oh, jadi kita nih bisa ngedukung Intan nih, kita datang. Oke, lanjut. Kalau dari saya sendiri, saya banyak menghadiri event-event yang diadakan IPB, mulai dari konser-konser baik yang kecil maupun yang besar seperti Agri Simfoni kemarin. Intinya itu kalau misalnya ada acara-acara musik, saya sangat antusias sih, baik yang diadakan kemarin juga di FEM maupun sekolah bisnis. Saya tetap hadir karena memang kalau di Aceh nggak ada acara-acara musik seperti itu, makanya di sini saya menghabiskan banyak waktu untuk berpartisipasi. Oke, lanjut. Oke, kalau dari saya mungkin baru sedikit sekali ya dibilang, karena baru mengikuti malam penghargaan sama konser kemarin saja. Oke, lanjut. Mungkin di sini saya paling banyak ya. Mulai dari kegiatan di asrama, kegiatan IPB tersendiri. Jadi di sini IPB selalu setiap harinya ada kegiatan. Jadi kita sebagai anak PMM antusias untuk kegiatan supaya di asrama nggak canggung. Dan kemudian kemarin saya juga ikut di Geobiar Nusantara itu. Jadi kebetulan adat yang saya dibawakan itu dari Toraja Mamasa. Jadi kebetulan juga saya ditunjuk salah satu penata tari dan hal aslinya juara 1 festival. Dan kemudian kegiatan lainnya seperti bermain olahraga futsal game bersama teman-teman kami. Jadi di sini bukan cuma di kampus saja kita bersosialisasi, dan kita juga harus bersosialisasi ke teman-teman asal daerah yang khususnya kuliah di sini. Oke, makasih. Nah, sepertinya nih bilangnya kayak sedikit sekali, tapi ternyata bisa lebih dari 2 kegiatan nih teman-teman semua nih yang di kanan dan kiri. Terus apa sih kesan-pesannya dengan banyaknya kegiatan yang ada di IPB, terus kalian bisa berpartisipasi? Oke, boleh dari Ega. Kesan dan pesannya pastinya kita bisa nambah wawasan lagi, buka pengetahuan banyak, nyuri ilmu dari mereka-mereka itu. Apalagi mahasiswa maba-mabanya ini luar biasa sih. Memang proses penyelesaiannya memang ketat di IPB ini kan. Jadi nampak kualitasnya dari mereka bicara, adabnya, tutur katanya, terus pun apapun yang respon mereka terhadap kita gitu. Terus pun mereka memang ramah tamah, sopan-sopan terhadap tetangga-tetangganya, walaupun PMM mereka kalau negur juga nunduk. Terus pun pokoknya walaupun kami PMM bukan mahasiswa IPB asli, setiap kegiatan pasti diajak sih, kayak kegiatan olahraga, kegiatan sosialisasi gitu. Terus pun ada event-event pasti diberitahu ke mereka. Oke, lanjut. Mungkin Kak nambah pengalaman ya Kak, pengalaman juga ikut kegiatan-kegiatan. Oke, lanjut. Oke, kesan dan pesan selama di sini tuh
banyak belajar di sini ya Kak tentang IPB, dari akademiknya maupun dari luar akademiknya. Mahasiswa-mahasiswanya di sini sangat kreatif dan luar biasa. Untuk kritik dan saran dari saya itu, yang pertama untuk kritiknya bahwa di kampus IPB ini sangat jauh dengan belajar tatap secara akademiknya, baik dari tatap muka ataupun daring. Di sana misalnya di kampus asal saya, cara tata belajarnya itu misalnya untuk jam mata kuliah yang ini misalnya tidak ada halangan atau segala macam. Untuk halangan dosen, misalnya halangan dosen itu dia tiba-tiba kasih tahu secara mendadak. Untuk kegiatan akademiknya. Kalau di IPB ini enak, sebelum atau H-12 jam atau 1 hari mereka udah kasih tahu. Kalau misalnya ada ganti kuliah atau ganti ini ya jadwal gitu ya. Oke, lanjut Intan. Kesan selama di sini itu pertama pada dosennya itu sangat ambis sekali terhadap tugas gitu. Dan juga dosennya itu kalau misalnya ada tugas tuh kayak tahu itu tuh ada plagiarismenya gitu. Sedangkan di kampus saya tuh jarang dosen yang memedulikan plagiarisme gitu. Kayak di sini dosennya tuh menjunjung tinggi kejujuran. Terus juga untuk mabanya di asrama itu sangat ramah. Kalau misalnya kami duduk di lorong itu mabanya nyapa, nunduk gitu. Terus juga untuk teman-teman PMM juga ramah gitu. Kalau untuk sarannya sih untuk asrama gitu, jamaah tolong diundurkan sedikit gitu. Karena kan kita kan nggak semuanya bisa pulang jam 9 gitu kan. Dan juga sebenarnya kita nih anak PMM pengen menelusuri Bogor atau daerah sekitarnya gitu kan. Pasti pengen menjelajahi gitu. Jadi tuh pasti pulangnya nggak bisa lah jam 9 gitu. Terus juga untuk wifi-nya gitu agak di MBPS-nya sampai ke kamar gitu, karena wifi-nya itu nggak sampai ke kamar gitu, jadi kita harus duduk di lorong gitu sampai kaki kram gitu kan. Juga kalau bisa nih di asrama tuh kasih kipas lah minimal 1 gitu biar kamu nggak kepanasan gitu. Itu aja sih Kak. Oke, lanjut. Kalau dari saya sendiri, karena saya kan tipe yang mudah sakit ya anaknya. Jadi kalau di IPB ini walaupun kayak sakit yang masih bisa itu kayak harus datang gitu. Kalau enggak betul-betul ribut untuk hal pengizinan kan. Jadi kalau misalnya di kampus asal bisa langsung izin ke komisarisnya atau komtingnya. Kalau di sini sakit tetap harus paksa, yang penting hadir di kelas. Mau nanti di kelas lesu udah nggak sanggup ya udah itu urusan kesekian kalinya gitu. Dan kritik lain seperti Kak Intan sih wifi-nya, jadi harus selalu beli kuota kalau nugas atau ke asrama atau ke kamar teman sih Kak gitu. Oke, lanjut. Mungkin kalau dari saya mungkin Jamalnya itu ya sama kayak Intan. Kita di sini kan cuma berapa bulan ya. Kita kayak mau telusuri Bogor, jadi otomatis kalau siang kan kita kuliah, baru mungkin pulang kuliah kita baru bisa pergi. Kalau Jamalnya cuma sampai jam 9 kayaknya sangat mepet ya, pendek sekali waktunya. Kalau untuk mahasiswa anak IPB itu sangat ramah-ramah sekali, apalagi mabanya. Kalau di lorong itu kayak nyapa terus begitu, kayak welcome banget sama anak PMM. Mulai terakhir Mama. Jadi untuk kesan selama di IPB, jadi saya banyak belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang anak asrama, meskipun pulang tengah malam ditungguin SR di depan jam 9 jam 10 antar pakai jurusan ninja nih. Kan banyak kan. Jadi kalau saya di C4 sih khususnya untuk SR itu aman sih. Karena saya biasanya balik jam 1 lah, jam 2 dari teman-teman di sini lah, ikut kegiatan, meramaikan dan berbagi diskusi tentang IPB, tentang asal kita nih, gimana tentang PMM juga, kenapa bisa datang di sini, karena itulah kalau saya nih nggak bisa diam di asrama lah, maunya beredukasi ke teman-teman, cari teman baru untuk ya jadi kenang-kenangan untuk pulang. Oke,
Sebenarnya sih mau kalian program pertukaran ataupun enggak, kan kalian juga mahasiswa terpilih nih yang mengikuti program pertukaran IPB, dan sebenarnya bisa dikatakan nggak ada bedanya juga sama mahasiswa IPB. Jadi kalau kalian rasa takut gimana, padahal kan sebenarnya mahasiswa IPB-nya juga bisa menerima kalian baik itu di kelas ataupun kegiatan lain. Terus misal masalah asrama nih sama kayak kelompok sebelumnya pada protes kayak jam 9 itu terlalu cepat lah buat mereka, sedangkan kan pengennya explore Bogor kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu mungkin dari Immanuel ya. Tadi kan udah dari Egi. Harapannya ketika udah pulang ke kampus asal ataupun ke daerah dari IPB ini bagaimana buat diri sendiri ataupun harapan buat teman-teman, misal kayak jangan lupain aku atau apa mungkin gitu. Boleh dari Noel? Ya kalau aku sih ya mengingat juga waktu udah sedikit ya, pasti banyaknya kenang-kenangan yang ditinggalkan di IPB, terus kita PMM suka duka kita jalani bersama. Jadi ya saran saya sih untuk teman-teman ya, meskipun kita kembali ke universitas kita masing-masing, tetapi untuk kita sendiri kekeluargaan di daerah lagi saling berkabar lah, begini keadaannya bagaimana. Terus ya kalau ada keluhan lagi mohonlah grupnya kita iseng-iseng aja supaya enggak aku dan terlupakan. Iya, masih lanjut lah ya setelah kegiatan ini, masih berkabar. Oke, lanjut. Kalau dari saya mungkin itu tadi juga kayak Noel, tetap jalin silaturahmi di grup, tetap saling sapa gitu. Terus kalau bawa ke kampus asal harus apa ya? Kita bawa bawa yang baik-baiknya aja. Yang baik-baiknya aja. Oke, nanti jam 9 ini yang baik-baik dong. Jadi di sana sebelum jam 9 dari rumah. Ini beda kan? Oh, beda ya. Oke, lanjut. Kalau dari saya sendiri harapannya itu kalau untuk diri saya semoga lebih sigap lagi dalam mengerjakan tugas, karena di sini kan sangat beda dari kampus asal. Dari kampus asal tuh sangat-sangat santai. Jadi di sini ada kekagetan yang membawa positif sebenarnya. Jadi itu bisa saya bawa ke kampus asal. Terus hal-hal yang baik di sini seperti keaktifan, rajin masuk kampus itu bakal saya bawa ke kampus asal. Dan buat teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan, dan dimanapun nanti kadang ada takdir jumpamu di kapanpun, semoga itu bisa jadi koneksi yang baik untuk depan. Oke, mungkin dari sebelah kiri aku bisa perkenalan nama, asal, universitas sama asal daerah. Halo, perkenalkan, nama saya Sabta Hermawan, domisili dari Sumatera Utara, Kota Binjai, Universitas Syahkuala. Oke, daerahnya? Kota Binjai. Oh, Kota Binjai. Oke, lanjut. Halo, nama saya Puan Maharani dari Universitas Hasanuddin, daerah Sulawesi Selatan. Puan Maharani ya, dipanggilnya? Ya, dipanggil Puan. Oke, halo, nama aku Zahratul Wardah dari Universitas Andalas, domisilinya Sumatera Barat, Kota Bukit Tinggi. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Sarwanda Kadriani dari Universitas Negeri Makassar. Yang jelasnya Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Britney Kristi, asal Universitas Haluleo Kendari, domisili Kendari. Oke, lanjut. Halo, nama saya Eka Fibriani, asal kampus Universitas Mataram. Aku domisilinya di Sumbawa, NTB. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Fikri. Saya berasal dari Universitas Baliku Saleh yang ada di Aceh Utara, domisili Sumatera Utara, Kabupaten Semarang. Oke, mungkin lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari sini ya, biar muter lagi ya. Pesan-pesan nih buat dosen modul Nusantara ataupun dosen di kampus ketika ngajar ya, mungkin kesan-pesannya. Terus juga kan ini udah berapa bulan ya, udah setengah jalan lah ya, tinggal dikit lagi. Mungkin ini udah ngalamin lah beberapa pengalaman, kegiatan bareng. Mungkin boleh disebutkan kesan-pesannya. Untuk kesan-pesan untuk dosen modul Nusantara, mungkin ini sih kan Bu Dita banyak kegiatan segala macam, jadi susah untuk kayak
bareng kita terus. Tapi harapannya kayak kalau bisa tuh setiap kegiatan tuh ada biar kami tuh bisa dekat banget dengan Bu Dita gitu. Tapi kalau untuk kesan-kesan dosen di IPB, saya rasa sih sama-sama aja sih, kayak fun-fun, kayak asik-asik semua, nggak ada yang gimana-gimana banget. Kalau begitu sih. Lanjut. Oke, kalau pesan saya sama Bu Dita tuh kayak apa sih, kayak keren aja gitu Bu Dita, kayak berbaur gitu sama kita mahasiswa, kayak masih muda gitu kan, nggak terlalu jauh banget juga usianya. Juga Bu Dita tuh kayak mengayomi kita banget, ngejaga kita selama kegiatan modul. Dan kesan saya sama dosen IPB ya, mereka on time banget kalau kuliah masuk. On time banget sih. Gitu aja sih, Kak. Kalau untuk aku, kesan dan pesan untuk Ibu dosen LO Bu Dita, yang pertama itu terima kasih buat telah membimbing kami dalam proses selama mengikuti kegiatan PMM dan juga kegiatan dalam modul Nusantara ini. Untuk kesannya, Bu Dita itu orangnya have fun gitu, gampang bergaul juga, asik sih mungkin. Asik sih mungkin ya. Tanda tanya tuh gimana ini? Asik sih asik sih Kak, asik banget. Oke, lanjut. Kalau dari saya sendiri, tentunya ya pertama-tama kita harus mengucap terima kasih banyak banget buat Bu Dita, karena dari awal udah membimbing kami, udah selalu kayak kasih peringatan gitu, belanjaan kayak ini. Pokoknya Bu Dita sarangnya. Terus kalau buat dosen yang di IPB sih fine-fine aja. Cuman lebih ke kayak, kan dosen IPB kan tahu kalau kita ini anak pertukaran ya, beda gitu sama yang anak IPB asli. Jadi kayaknya mereka mengerti deh kalau kayaknya anak yang dari luar ini nggak terlalu ini. Jadi Tapi ada juga beberapa dosen yang menyamaratakan kan. Iya, dipilih juga karena ya kalian mahasiswa IPB bisa dikatakan. Iya, Jadi ada kayak ya juga udah, sih. petugasnya juga banyak. Ada juga sih yang nggak beda-bedain gitu, semuanya sama Jadi aja. ya sama aja lah ya. Jadi tapi kadang- ada yang baik juga ya. Iya. Agak lumayan baik lah ya. Baik. Baik semua. Baik semua. Jadinya gimana? Baik atau setengah baik? Baik. Tergantung yang dapat ya. Oke, lanjut. Kalau aku terima kasih untuk Bu Dita karena selama di Bogor tuh kan kayak mengayomi kita semua. Kita kan dari beda-beda daerah kan. Yang awalnya tuh nggak kenal, yang awalnya tuh beda-beda pulau jadi bisa satu gitu loh karena diayominya sama Bu Dita gitu. Terus kalau dosen-dosen IPB mungkin yang tadi ada beberapa satu fakultas yang emang memandang sebelah mata PMM, jadi untuk selanjutnya semoga nggak kayak gitu lagi gitu. Kok jadi sedih? Oke, kalau aku sih kalau dari untuk Bu Dita sebenarnya udah banyak sih yang mengeluarkan pendapat. Kalau aku sih kayak lebih ke seorang ibu sih, dia kayak lebih welcome gitu sama kami dianggap anak gitu. Jadi sangat-sangat terima kasih Bu Dita. Terus untuk dosen, aku punya satu dosen favorit di perikanan, di ilmu kelautan, namanya Ibu Puji. Dia dosen akustik dan sangat-sangat welcome buat kami anak PMM. Ibu Puji, sarangnya. Welcome-nya tuh gimana welcome? Welcome-nya tuh dia kayak kalau kita sebelum belajar dia tanya-tanya dulu sama anak PMM setiap minggunya, gimana kemarin pembelajarannya, gimana hari ini udah siap kah untuk belajar, kayak gitu. Ditanya-tanya lagi gimana kondisinya sekarang, apakah dia juga kebetulan dosen yang kayak mengayomi gitu buat mental health gitu kan. Jadi ditanya-tanya gitu. Film banget sih, aku suka banget. Oke, lanjut. Kesannya Kak Dita tuh emang dosennya masih muda kan, jadi ya kayak ke KRB kemarin sangat antusias juga kaminya dengan Bu Dita. Terus beliau tuh juga orangnya tegas gitu. Sempat juga kemarin kayak pas di rombongan agak beda-beda gitu jalannya. Nah, beliau itu juga yang selalu peringatkan, nanti kita nih selalu berombongan gitu, nanti takutnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Itu bagus banget.
Terus untuk kesan terhadap dosen-dosen di IPB itu, kebetulan saya ngambil 4 fakultas, jadi emang beragam. Ada yang sangat baik, ada yang ya emang ada yang meratakan sama dengan mahasiswa IPB juga. Tapi maksudnya meskipun meratakan bukan maksudnya nggak baik ya. Ya, baik juga. Baik juga karena kan kalian sama juga gitu. Oke, mungkin selanjutnya ini kesan buat LO. Mungkin boleh dari situ dulu. Kesan buat LO sangat mengayomi Kak Putri, termasuk kakak ya, walaupun juga baru beberapa minggu ya sangat komunikatif lah kalau di grup gitu kan. Misalnya kayak untuk pertemuan minggu ini ke podcast gitu kan. Nah sebelum itu juga ada dikasih tahu pemberitahuannya apa gimana gitu. Jadi ya bagus gitu. Oke, lanjut. Kalau aku sih buat KLO-nya tuh welcome juga, apalagi kalau di grup itu walaupun nggak formal banget, dia bisa membaur gitu sama kita walaupun nggak sopan, agak sopan, ada yang nggak sopan. KLO ini juga baik kok. Ini siapa ini? Baik kok. Terus untuk konsumsi sangat konsumsi nomor 1 ya. Konsumsi nomor 1. Iya banget ya. Kakak LO itu sangat menomorsatukan konsumsi. Lanjut. Kesan-kesan aku untuk Kak Audrey sama Kak Nanda Putri. Terima kasih ya Kak udah membimbing kami yang ya gimana ya, kan beda-beda orang, jadi beda-beda kepribadian juga. Tapi kakak tuh nggak yang kayak cutting gitu loh, kayak yang bener-bener kayak kakak sendiri. Jadi kami tuh nggak canggung ya, nggak canggung gitu. Jadi kayak nyaman kami tuh kalau sama kakak gitu. Terima kasih Kak. Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu kan Kak Audrey sama Kak Ape itu sangat memperhatikan kita ya. Di grup itu kita selalu dikasih ingat kayak gini, sering juga kayak di grup sering muncul gitu. Terus sudah itu apa ya, kakak juga sangat memperhatikan, kayak misalnya kalau kita MN kan pasti kakak sering memperhatikan udah sarapan belum gini makanan nomor 1. Terus itu kakak juga baik banget, makasih. Terus plusnya kakak juga cantik. Plus ya. Oke, lanjut. Masih belum beres nih. Untuk kesan dan pesan untuk LO, khususnya untuk Kak Ape, Kak Audrey. Yang pertama itu terima kasih udah membimbing kami, udah nemani kami dalam modul Nusantara ini. Untuk di grup juga sangat mengayomi, gampang membaur dengan kami. Juga untuk kami juga yang mungkin dari beberapa ini mempunyai banyak karakter yang berbeda. Kak Audrey dan Kak Ape juga bisa mengerti dan mengalami kami gitu ya. Nggak saya deg-degan dan sedih ya. Kalau aku sendiri kan untuk Audrey sama Kape, makasih banget sudah mau ngertiin kerandoman kita dalam PMM kelompok 3 ini yang kayak main aja gitu moodnya setiap hari, setiap saat. Iya, makasih juga selalu memperhatikan kita khususnya buat makan ya, biar kita nggak kelaparan, biar nggak masuk UGD gitu. Makasih banget Kak. Oke, terakhir. Untuk kesannya, KLO tuh orangnya lucu. Terus juga kayak saya tuh kayak sering ada masalah segala macam gitu kan. Terus kayak cerita sama Kak Audrey, kayak cerita juga sama Kak Ape, kayak mereka tuh ngasih kakak dan Kak Ape ngasih arahan segala macam yang bikin kayak aku tuh kayak oh ini harusnya gini nih, oh gini segala macam. Jadi saya punya kayak pandangan dan arahan gitu yang baik gitu gimana caranya. Dan overall emang Kak Ape dan Kak Audrey itu kayak emang the bestnya, emang cocok banget untuk kami yang kelompok 4 ini. Thank you. Kayak kelompok 4 nih namanya apa, boleh dikasih tahu? 1, 2, 3. Yuta Sambatana. Oke, lanjut. Ini terakhir nih kesan-pesan juga. Kesan-pesan buat
PMM secara khusus ya, secara semuanya. Terus mungkin dari pribadi juga pesan-pesannya mau gimana. Terus mungkin ada pesan buat teman-teman. Ini perwakilan lah ya dari beberapa banyaknya teman di PMM dan di kelompok 4 ini. Mungkin kayak, oh nanti kalau ini kita ketemuan ya berapa tahun lagi ketemuan atau apa. Kok jadi sedih? Atau boleh kayak, ayo udah maaf ya kalau misalnya ada yang kurang atau apa. Mungkin boleh nih disampaikan dari sini dulu. Pesan dan pesan pertama untuk teman-teman PMM, khususnya pada kelompok 4. Ketika kita udah selesai nanti PMM, aku harap untuk komunikasinya tetap berjalan. Janganlah sombong-sombong. Ya, agar bisa gitu saling komunikasi lah, lebih mempererat silaturahmi gitu. Dan maaf juga kalau ada tutur kata yang salah buat teman-teman semuanya. Lanjut sini. Apa random ya? Kalau dari saya sih pertama ya, terima kasih buat teman-teman PMM semuanya, khususnya juga untuk kelompok 4 ya, yang udah kayak saudara. So far semuanya baik banget, sejauh ini semuanya udah baik banget. Terus harapannya ke depannya kan kalau PMM udah selesai, harapannya tuh semoga kita nggak saling lupa, nggak lost kontak. Semoga ke depannya masih bisa kayak berhubungan gitu, nggak kayak lupa, harus tetap ingat kan, namanya juga bertukar sementara bermakna selamanya ya. Oke, lanjut. Kesan pertama ya sama teman-temannya dari kelompok 4 tuh kayak, aduh bakal kaku nggak ya, bakal canggung nggak ya walau kita Zoom ya. Oh iya, Zoom ya. Zoom. Ada yang sakit juga tuh waktu itu siapa? Iya. Sampai sekarang ingat yang Iya. Terus tuh kayak bakal canggung ya. Tapi ternyata first time kita ketemu di FEM ya. Oh, di FEM ya. Di FEM. Ternyata tuh anak-anak ini welcome banget. Apalagi Glory ya kayak mudah banget ketebak. Ternyata dia tuh kayak friendly banget sih gitu. Ya, dan aku harap juga setelah kita berakhir, kita selesai nih PMM, kita balik ke kampus masing-masing, hubungan kita tuh nggak berhenti sampai di sini, tetap berhubungan baik gitu, tetap saling kontakan. Mungkin suatu saat ya, berapa tahun kemudian tuh kita bisa ngumpul bareng lagi mungkin. Gitu aja sih Kak. Mungkin boleh. Mungkin kesannya lebih ke seluruh anak PMM 3 IPB. Awalnya kesannya tuh kayak takut nggak akan ada yang mau nemenin segala macam gitu, kayak di sana tuh agak introvert segala macam gitu. Nah, tapi kayak di sini tuh kan nyari temen nih, jadi kayak harus bisa gimana caranya dari introvert ke extrovert. Dan alhamdulillahnya ternyata yang saya takutin kayak teman-teman ini nggak bakal temenin nih, terakhir nggak bakal nemenin aku nih gitu kan. Ternyata rupanya mereka tuh alhamdulillah emang welcome banget, emang enjoy banget, dan aku senang banget bisa berada di sini di PMM 3 IPB ini. Oke, lanjut. Belum ya? Oke. Jangan nangis gitu dong. Untuk seluruh mahasiswa PMM 3 IPB, khususnya kelompok 4, terima kasih udah mau welcome gitu ke semuanya, berteman walaupun dari beda daerah tadi kan ya. Terus aduh kok aku jadi sedih ya. Kasih musik sedih dong, kasih musik sedih. Karena kan dari beda-beda pulau itu kayak kalau kuliah tuh pasti jarang jumpa kan gitu. Karena kalau waktu kerja ya semoga masih ingat, jadi masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Siapa tahu ini kan kerjanya di satu perusahaan BUMN, mana tahu. Doa ya, yang nonton harus doain ya. Amin ya Allah. Udah lanjut. Kalau aku sih buat Yukta Samartana ya teman-temannya, aku sebenarnya jujur kalau dikasih pilih hari yang terbaik adalah hari kalau ketemu sama anak-anak Yukta. Jadi kalau misalkan Kak Putri
Putri bilang maaf ya nggak ada modul hari ini kayak Ya. sedih konsumsi apa sedih pertama karena konsumsi juga karena temennya dan kita beda-beda apalagi aku asramanya sangat di belakang ya jadi di Anam jadi itu kayak sangat terisolasi gitu jadi kalau dia modulnya kayak sangat menunggu itu. Berarti tetap konsumsi pertama. Iya. Anak ini sebelah mana ya? Di depan FP. Sebenarnya kalau kuliah lebih bagus sih, cuman ya kalau gosip-gosip kan saya biasanya tidak tahu. Tinggal informasi. Oh, Anam ini Amarilis ya? Silva Sari. Oh ya itu ya. Itu bagus nggak sih ya? Lumayan. Meskipun jauh ya. Hah? Durian gratis. Iya, banyak ya. Jadi kenapa malah ke situ ya? Oke, lanjut. Kesan terhadap kelompok 4. Jujur aku orangnya yang susah untuk bergaul gitu. Jadi selama proses ini ya so far ya fine-fine aja gitu ya. Yang masih ada yang berteman atau ya emang bisa lah untuk beradaptasi dan mereka juga beradaptasi juga terhadap aku gitu aja sih. Jadi karena sedih kayak bingung gitu ya. Oke, mungkin ada nih satu pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau nih nyumbangin cerita, misal ada cerita lucu atau cerita apa yang boleh cerita horor, boleh cerita apa ataupun ada hal lucu misal manja terus jatuh cerita horor ataupun apa. Boleh nih, siapa mau dulu yang mau cerita? Aku asrama nih kan. Oke, boleh. Jadi kan gini ya, aku tuh asrama 6 kan. Biasanya suka jalan-jalan malam. Nah, sama si temanku ini karena jauh kan 6, jadi aku nginap di asrama cewek yang di sana. Nah, aku baru pertama kali coba-coba jamal kan di sana. Coba-coba. Dan sialnya pertama dan itu kayak terakhir soalnya saya kedapatan SR. Sampai masuk di konfes. Iya, yang itu katanya yang selalu melanggar jamal, padahal saya baru pertama kali loh jamal. Cuma dari itu di asrama lain ya? Iya, itu di asrama lain. Lagi sial Mana bohong lagi kok dari 4. Padahal dari maaf ya kakak SR Anam. Oke. Lanjut, siapa lagi nih? Ada yang seru lagi nggak? Horor sih. Horor boleh. Saya apa nih horor? Boleh. Kan pernah kan saya di A3. Terus di A3 itu kan saya kamarnya kan berdepanan sama anak PMM juga. Kan satu kamar 2 orang. Terus kan kami kan sering ini kumpul di satu kamar gitu. Sering ketawa-ketawa, canda-canda. Tapi tiba-tiba diam terus ada kayak bunyi ketawa kan kita kayak satu temanku ini anak PMM juga. Anak PMM juga kayak gitu kan. Coba diam, tapi tiba-tiba kan semuanya diam, hening, terus tiba-tiba ada yang kayak ditegur gitu. Iya, ditegur. Padahal nggak ada yang kalian yang kayak gitu. Bukan kami yang pas hening-heningnya. Kan awalnya memang kayak ini temanku ada yang dengar, ada yang ketawa, nggak ada. Terus setelah itu semuanya coba diam. Temanku ini yang satu bilang, terus dia udah selesai bilang tiba-tiba berarti dia gabung Rupi sama dia join. Tapi kan setelah itu kan kita nggak negur, cuman diam aja, nggak negur, kayak nggak langsung dibahas sih, besoknya baru dibahas. Nggak dibahas. Waktu itu juga kan takut kan ya. Awalnya sih kukira cuma aku doang yang ternyata semuanya tapi kita cuma lihat-lihat saling lihat aja, nggak negur, takut kan. Katanya kan nggak boleh langsung ditegur. Rahasia sih ini baru. Baru dapat judul podcastnya Angker Asrama itu. Ada lagi nih yang mau bercerita seru? Monyet apa? Jadi kami ada kayak macam project gitu kan. Nah, awalnya tuh pertama kami tuh kayak nongkrong bareng-bareng teman-teman anak-anak C1, C2 dan C3.
Nah itu kayak nongkrong main gitar segala macam. Sampai itu awalnya tuh dimarahin SR gara-gara itu jam-jam 11 jam 12 malam itu main gitar segala macam. Terakhir dimarahin sama SR gitu kan. Terus tapi kami tetap bandel gitu kan, dan minta maaf buat SR-nya juga. Jadi kayak kami pergilah itu ke lapangan bola voli, di situ main gitar segala macam. Dan tiba-tiba terpikirlah oleh teman aku namanya si Rian. Nah dia tuh kayak bilang, boleh nih kita buat lagu untuk PMM ini. Nah di situ tercetus mulai kayak, boleh kayak, ayo boleh. Tapi awalnya ya cuma sekedar ngomong doang kan. Akhirnya tiba-tiba yang kayak dianya benar-benar sakit banget sih, Riannya sakit banget, dan tiba-tiba emang benar-benar mau, ya udah kami buat segala macem. Itu cuma kayak sekedar ya udah main-main doang, kayak ada aja gitu. Tapi pas ada pembentukan panitia untuk closing ceremony untuk di akhir nanti, ternyata kami aku Rian dimasukin untuk agenda nyanyi untuk anak-anak PMM ini, lagu untuk anak-anak ini. Bener-bener yang gak expect banget. Jadi kayak yang awalnya males buat lagunya kan, soalnya mikir banget kan untuk lirik segala macem nih. Tapi karena tiba-tiba dimasukin nih, jadi harus sama Rian nih kayak, ayo kita buat. Kalau enggak nanti kita malu di depan. Udah dimasukin agenda nih, udah di ACC sama pihak koordinator di IPB. Jadi ya itu lumayan yang kayak awalnya bercandaan tiba-tiba jadi beneran gitu. Itu seru banget. Ya untungnya ini yang ngelanggar SR-nya, jadi kayak ada ini. Iya. Ada positif ngelanggar, jadi ada positifnya. Dan untuk lagunya nanti insya Allah rilis. Tunggu ya. Ditunggu. Apa lagi? Ada lagi nggak yang mau diceritakan? Cerita cinta sih. Oh, ada Gimana itu? Silakan. Awal mula sih. Memang ada ceritain ada berapa orang? Ada berapa pasangan ini? 2. Kalau di Yuta 1. Ayah bundanya Yuta. Ada juga yang sama-sama. Oh, yang sama-sama harus di ini nih jelasin. Iya. Ada teman. Teman. Banyak model teman loh. Di depan doang teman, ternyata di belakang. Waduh. Teman tapi mesra bisa. Oke, next. Gimana? Spill di sini. Kok gue sih? Gak apa-apa sih. Kapan Yo ditembak? Aku lihat di TikToknya 28 hari keberapa itu, bulan 9 kayaknya. Iya, tapi wisuda. Iya. Yang foto pakai bunga. Iya. Kenapa gue? Yang bilang kalau kamu ngambil itu berarti kamu mau jadi pacar aku. Jadi kayaknya tuh beli bunganya sekalian bunga wisuda ya. Iya. Bunganya nitip lagi kan. Gimana? Awal mula. Bisa sih. Bersyukur jadi ya ada PMM ini ya. Enggak, awalnya sih emang coba-coba. Enggak memikirkan atau kayak apa jodoh gitu ya. Karena emang tujuan aku ke PMM ya mencoba hal baru gitu. Ya itu hal barunya. Bukan itu. Kayak mau gimana sih gitu belajar gitu, antara pikiran dengan yang cintaan gitu. Tapi pernah bilang loh supaya ada penyemangat pas kuliah di tapi kuliahnya ditinggal terus. Maaf ya. Dibongkar di sini. Aku yang jawab sih. Ya sih, biar penyemangat. Baru jujur ya. Oke. Jadi ini kayaknya bisa beberapa sesi nih video kita nih. Yang PMM percintaan, terus horor sama perpisahan. Tapi setuju nggak sih kayak
tanpa adanya confess kurang seru nggak sih? Kayak confess apa yang di Instagram itu bener-bener yang memang kayak ciri khas kita banget tuh, kayak memang banget yang hal lucu dan segala macam. Iya kayaknya kamu diamu ya? Enggak, bukan lu. Iya nih kayaknya deh. Aku penasaran adminnya loh itu. Belum nemu ya? Ada itu. Malah perpisahan di spill. Tapi katanya bakal mau spill dia, katanya pokoknya pas di akhir katanya mau spill. Ya kamu aja sekarang kamu ya. Oke. Mungkin ini sih dari pulang dari PMM kalian ini, semoga nanti waktu beberapa tahun ke depan mungkin kan bisa jadi relasi waktu kerja, terus mungkin bisa ketemu lagi, mungkin kan ini ketuanya ya bisa bikin reuni kira-kira berapa tahun sekali, berapa tahun lagi lah ke depan bisa reuni di mana gitu kan, daerahnya juga misal yang Medan kan banyak ya, Medan Aceh kan lumayan deket ya, lumayan lah ya bisa kumpul ketika liburan atau gimana. Mana nggak usah diajak ya Pak? Mereka ini Sumatera ini jangan keluar. Ketemuan di Bali lah. Iya. Jangan keluar dari kalau ganti nomor harus cepet kabari atau Instagramnya bisa tetap aktif. Jalan-jalan ke Lombok lah. Nanti kalau nikah tolong diundang. Kalau nikah tolong diundang berserta. Jangan lupa ya sama tiga pesawat. Tahu jodoh kan? Iya. Semuanya kalau nikah tolong diundang. Kayaknya pernah deh. Nanti kan kita nggak tahu waktu. Iya kerja dulu. Sambilan aja lah Sabi. Nanti grup sama sana jadi promoker sama promoter. Oke, mungkin itu ya penutup dari podcast dari awal tadi sampai akhir ini. Semoga misal nanti udah pulang dari IPB dan pulang dari Bogor bisa ngambil hal-hal positifnya yang dibawa pulang ke kampus ataupun ke daerah masing-masing. Terus bisa diterapkan juga mungkin sistem pembelajarannya atau dalam pengerjaan tugas mungkin. Ataupun mungkin ada hal-hal negatifnya bisa dibuat pembelajaran juga buat diri kalian masing-masing. Dan jangan lupa kan kita ini bisa dikatakan keluarga ya, keluarga kelompok 4. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa berkabar meskipun udah pulang ataupun PMM-nya udah berakhir, tapi kan kita belum berakhir. Sama kita cari ini sih info-info dari ini Sabta. Info loker sih paling. Oke, mungkin itu penutup podcast hari ini. Sekian dari kami. Mungkin boleh dada dulu. Jangan sedikit dong, dada senyum-senyum. Mana sih? Oke, see you. Yuta sama